Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan Kak Ari. Kali ini kita akan membahas tentang simple past tense. Ya, dari namanya simple ini artinya adalah sederhana. Memang ini yang paling sederhana dari aspek-aspek past tense yang lain yang akan kita pelajari nanti. Nah, kapan kita menggunakan simple past tense? Yang pertama, kita bisa menggunakan simple past tense ketika kita mau menjelaskan sebuah event yang terjadi di waktu lampau. Nah, khasnya adalah ketika kita menjelaskan event di waktu lampau ini kita memiliki specific time. Jadi, atau ada penanda waktu yang jelas. Penanda waktu yang jelas. Contoh penanda waktu yang jelas itu seperti apa? Misalnya ada kata misalnya yesterday, artinya kemarin. Atau this morning, artinya tadi pagi. Nah, ketika kita lihat dalam timeline di bawah ini, jadi pada saat kita berbicara atau pada saat moment of speaking, maka event yang kita bicarakan ini sudah terjadi di waktu lampau, sudah finish, sudah selesai. Nah, di sini di waktu lampau ini biasanya akan diberikan yang namanya time signal atau namanya tadi specific time. Contoh, when did he leave? Kalimat yang jelasnya adalah he left yesterday. Nah, di sini kita punya penanda waktu. Ini namanya specific time in the past. Karena itu, di sini kita menggunakan verb bentuk 2. Adapun kalimat yang pertama, ini adalah merupakan kalimat pertanyaan. Jadi dia ketika menanyakan ini, dia sudah tahu bahwa yang dia tanyakan, he ini memang sudah pergi. Dia mau tahu kapan perginya. Nah, karena itu ketika membuat pertanyaan, kita menggunakan did. Contoh kalimat yang kedua, I was at office this morning. Sama, di sini kita punya specific time, penanda waktunya. Kemudian di sini kita menggunakan to be. To be-nya di sini adalah was. Kenapa di sini menggunakan to be? Karena ini termasuk kalimat yang tidak punya verba. Di sini kita punya at office. Ini adalah adverb of place. Oleh karenanya di sini kita butuh to be. To be yang bisa digunakan untuk simple past hanya ada 2, yakni was dan were. Selanjutnya, kegunaan yang kedua dari simple past tense. Kalau kita mau menjelaskan tentang sebuah habit atau sebuah kebiasaan, tapi kebiasaan ini in the past, jadi bukan kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang, tetapi hanya yang di waktu lampau. Yang pertama kebiasaan, tetapi bisa juga kalau kita mau menjelaskan tentang sebuah kondisi. Kondisi yang ada over period of time in the past. Jadi ini pada suatu periode waktu di waktu lampau. Jadi ini bisa lebih panjang, tidak hanya yesterday. Jadi over period of time ini maksudnya bisa misalnya 1 year. Atau misalnya 1 season. Dan lain-lain. Nah, tetapi pada kuncinya semuanya ini baik habits maupun tentang condition di sebuah waktu di masa ini dari sebuah waktu ini selalu ini always in the past. Nah, ketika kita bicara tentang yang namanya habit atau sebuah yang terjadi dari sebuah periode waktu, maka kita bisa lihat di dalam timeline di sini dia terletak di sebelah kiri di garis past. Di sini ada intervalnya ya. Jadi habit ini kan tidak selalu misalnya everyday atau misalnya sering atau biasanya dan lain-lain. Oke, contoh kalimatnya. Mr. Hope served as a chairman for 2 years. Nah, di sini adalah contoh tentang periode waktu di masa lampau. For 2 years. Jadi ini beda dengan present perfect tense ya. Jadi kalau di sini serve berarti hanya pada periode itu. Saat ini berarti sudah stop, sudah berhenti. Di sini lihat penggunaan V2. Atau cara yang berikutnya, Bill used to work in a bank. Jadi Bill itu dulu bekerja di sebuah bank. Di sini menggunakan kata used to. Kemudian diikuti oleh V1 ya. Jadi di sini bekerja di bank itu kan tidak hanya 1 hari 2 hari, tetapi biasanya waktu yang lama, bisa tahunan. Jadi ini termasuk contoh yang pertama, over period of time. Contoh yang lain masih sama, he used to be very thin.
Oke, di sini diikuti oleh be karena di sini memang hanya ada adjective. Jadi belum ada verbnya. Jadi used to kan harusnya diikuti verb. Ini diikuti oleh be karena tidak ada verb. Oke, next. The professor was usually late. Nah, sebelumnya dalam simple present tense kita mempelajari kata usually ini menandakan sebuah habit. Tetapi habit yang sekarang. Nah, kalau dia dikombinasikan dengan verba bentuk dua atau to be lampau, seperti di sini menggunakan was, maka ini menunjukkan contoh yang habit. Habit tetapi in the past. Sekarang udah enggak lagi. Kalau sekarang masih berarti kita cukup bilang the professor is usually late. Jadi dulu late, sekarang late. Selanjutnya, we often played badminton on Sundays. Perhatikan di sini ada Sundays, di sini ada S. Berarti ini menyatakan Sunday-nya ini lebih dari satu. Berarti often ini juga sama dengan always seperti atau usually. Di sini lihat, di sini menggunakan V2. Kemudian ada spesifikasi waktunya lagi. Di sini menggunakan when we were in college. Berarti ini merujuk tentang waktu lampau. Jadi mainnya badminton itu cuma waktu masih di universitas. Sekarang udah lulus berarti udah enggak lagi. Nah, selanjutnya berarti ketika kita mendapatkan time atau specific time itu berarti kita perlu tahu tentang time signal yang akan menandai penggunaan past tense. Yang pertama adalah kata last night dengan kata last. Ini bisa dikombinasikan dengan kata yang lain, banyak. Misalnya week, atau misalnya Sunday, atau misalnya year, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke, kita mulai dengan last night. Last night ini artinya adalah tadi malam. Berarti kalau last saja, misalnya last week artinya kan minggu yang lalu. Atau hari Minggu yang lalu. Berarti ini artinya bla 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 yang lalu. Selanjutnya ada kata yesterday. Yesterday artinya adalah kemarin. Kemudian 2 days ago artinya 2 hari yang lalu. Berarti ketika ada ago, ini bisa dipasangkan seperti halnya dengan last tadi. Ago juga bisa sama. Misalnya 1 week ago. Atau misalnya 2 years ago, 3 days ago. Nah, di sini berarti artinya sama. Yang lalu. Kemudian ada kata this morning artinya adalah tadi pagi. Kemudian few moments ago artinya beberapa saat yang lalu. Kemudian once upon a time. Ini sering digunakan ketika kita membaca tentang sebuah legenda. Misalnya, once upon a time lived a beautiful princess, dan lain-lain. Oke, jadi ini artinya adalah pada zaman dahulu kala. Kemudian long time ago, atau kadang-kadang diberikan emphasis long time ago. Jadi ini artinya dulu kala. Hampir sama dengan once upon a time. Nah, setelah kita belajar time signalnya, kita akan melihat pola kalimat simple past tense itu seperti apa. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah ketika kita dihadapkan pada kalimat verba, maksudnya adalah kalimat yang ada verbnya. Jadi biasanya verbnya ini kan action verb, atau bisa juga misalnya stative verb ya. Oke, bisa. Sedangkan kalimat nomina, sedikit mengulangi, kalimat nomina ini adalah yang non-verbs. Jadi tidak ada verbsnya di dalam kalimat itu. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap dan lebih detail tentang pola kalimat verba ataupun nomina dan apa itu nomina, apa itu verba, silahkan cek dalam video pembahasan tentang sentence. Baik, lanjut ke sini. Pola kalimatnya ketika kita mau membentuk kalimat statement positif. Kita lihat kalimatnya dulu. I received 2 letters from him last Monday. Oke, yang pertama kita lihat di sini kita punya time signal. Nah, last Monday, hari Minggu yang lalu berarti ini specific time signal.
Kemudian ini yang menjadi penentu kita. Oke, kalau kita punya specific time in the past, berarti kita menggunakan simple past tense. Karena itu, verba yang dipakai ini adalah verba bentuk 2. Ini poinnya. Jadi, pola kalimatnya subjek diikuti oleh V2. Kemudian yang kedua, kalimat negatifnya. I didn't receive 2 letters from home last Monday. Sama, ini penanda waktunya. Kita lihat di sini ada penggunaan did dan not. Kemudian di sini kita ada kata receive. Receive ini tidak lagi pakai ed, tidak pakai d. Jadi ini kembali lagi ke bentuk V1. Berarti kalau kita lihat pola kalimatnya subjek diikuti did dan not dan diikuti oleh V1. Berarti ketika sudah ada did, V2 berubah menjadi V1. Ini juga berlaku ketika kita membuat kalimat pertanyaan. Sama, kita cermati. Did you receive 2 letters from home last Monday? Jadi di sini did posisinya di awal kalimat sebelum subjek. Di sini verbnya tetap V1. Jadi kembali ke bentuk aslinya. Jadi sama. Ketika sudah ada did, maka V-nya V1. Nah, bagaimana kalau kalimatnya tidak punya verbs? Kalau tidak punya verbs, contohnya di sini, they were happy with the arrangement. Di sini kita nggak punya verb. Di sini kita punyanya adjective. Oleh karena itu kita butuh to be. Ini namanya to be. Yang kita fungsikan sebagai namanya linking verb. Jadi to be di sini yang bisa dipakai hanya ada 2, yakni was sama were. Untuk konteks simple past itu was sama were. Nah, was ini dipakai oleh siapa? Was ini dipakai oleh I. Kemudian she, kemudian he, dan it. Jadi ini agak beda dengan biasanya. Karena biasanya I ini berkawannya dengan you Dewi. Jadi satu kesatuannya I you Dewi. Tetapi di sini ternyata dia pisah. Nah, were ini berarti dipakai oleh you Dewi, you, they, dan we. Oke. Selanjutnya, bagaimana membuat kalimat negatif? Gampang, kalimat negatif kita tinggal menambahkan not sesudah to be. Tidak ada penambahan lain, tidak ada perubahan bentuk yang lain. Untuk question, sama, kita pindahkan were-nya atau to be-nya ini di awal kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara simple past tense dengan present perfect tense. Nah, karena ini sering membingungkan ya. Karena yang namanya present perfect tense ini juga bisa menjelaskan tentang sebuah kejadian di waktu lampau. Tetapi bedanya adalah ketika kita menggunakan present perfect tense, itu adalah kita tidak punya spesifikasi waktu. Jadi penekanannya berbeda. Sedangkan simple past tense itu kita pasti ada specific time. Sekarang kita lihat kalimat contohnya. I have lived in Bogor. Ini artinya adalah saya sudah pernah di Bogor, tinggal di Bogor. Saya sudah tinggal di Bogor. Kapan? We don't have any idea. Pokoknya sudah. Kemudian kalau di sini, penggunaan simple past tense, I lived in Bogor in 2005. Nah, di sini kita punya namanya specific time. Contoh yang kedua, the kids have eaten their food. Kapan makannya? We don't know. Yang jelas adalah anak-anak udah makan makanannya. Bandingkan dengan kalimat kedua. The kids ate pizza last night. Persisnya kapan makan? Tadi malam. Have you watched Spider-Man? NWH. Spider-Man ini yang terbaru ya. Kemudian dibandingkan dengan I watched the Spider-Man yesterday. Jadi di sini sama, ada spesifikasi waktunya. Kemudian yang terakhir, we have been to Scotland. Kami pernah ke Scotland atau saya di Scotland last year. Jadi emphasisnya adalah kita menggunakan simple past itu kalau kita ada specific time. Sedangkan kalau kita menggunakan present perfect tense berarti we don't have idea about when, tetapi penekanannya adalah pada kata ini sudah dilakukan. Baik, kita langsung coba saja mengerjakan soal yang berkaitan dengan simple past versus present perfect tense. Yang pertama,
they blah 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 friends since they were in kindergarten. Nah, langkah pertama ketika kita mau menentukan tenses apa adalah dengan mencermati time signalnya. Time signalnya menggunakan kata since. Berarti since ini adalah tipikal time signal yang merujuk pada present perfect tense. Nah, present perfect tense itu rumusnya bagaimana? Ketika kita menggunakan present perfect tense berarti ada subjek diikuti has atau have diikuti verba bentuk 3. Jadi mereka sudah berteman sejak mereka di kindergarten. Makanya kalau kita gambarkan dalam garis ini moments of speaking-nya bertemannya sejak TK. Oke, di sini TK. Ini sekarang, posisi sekarang. Jadi, udah berteman dari sini sampai sini. Kemudian akan terus berlanjut. Nah, ini yang membedakan. Oke, jadi untuk menjelaskan situasi seperti ini, subjek has, have plus V3. Subjeknya they, berarti pakainya have. Oke, satu pilihannya adalah have been. Karena apa pakai been? Belum ada verb di sini. Jawabannya C. Yang kedua, she blah 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 from university in 2017. Nah, di sini kita punya penanda waktu yang jelas. Berarti ini specific time in the past, kita pakai yang namanya simple past. Masih ingat? Simple past itu adalah subjek diikuti oleh V2. Subjeknya she, V2-nya adalah graduated. Next, nomor 3. They blah 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 horrified in their exam last semester. Kapan waktunya? Ada spesifikasi time di sini. Last semester. Berarti ini sama dengan soal nomor 2. Berarti kita pakai simple past juga. Subjek plus V2. V2-nya adalah A. Felt. Selanjutnya nomor 4. Maria blah 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 in our company since 2010. Oke, since artinya sejak, berarti sama seperti soal yang pertama tadi. Ini adalah penggunaan present perfect tense. Berarti subjek has, have plus V3. Jawabannya adalah B. My brother blah 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 in Jakarta since he got a job there. Sama seperti soal nomor 4. Sejak dia mendapat pekerjaan di sana, tinggal di Jakarta. So, my brother, ini satu brother-nya berarti harus pakai has lived. Sama ya, jadi dua-duanya baik soal nomor 4 maupun 5 adalah subjek has, have plus V3. Yang terakhir, she blah 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 to school yesterday because her father blah 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 her bicycle yet. Oke, di sini kita punya dua kalimat yang digabungkan dengan menggunakan kata because. Kalimat yang pertama, she blah 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 to school yesterday. Kalimat pertama punya penanda waktu spesifik yesterday. Sedangkan kalimat yang kedua, because her father blah 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 her bicycle yet. Nah, dua kalimat ini ternyata menggunakan dua tenses yang berbeda. Yet ini mengindikasikan present perfect. Jadi ini artinya adalah belum. Dan pasti nanti berpasangan dengan not. Not yet. Sedangkan di sini ada kata yesterday. Berarti di kalimat yang pertama kita akan menggunakan simple past. Simple past berarti subjek diikuti oleh V2. Di sini harus diikuti V2. Sedangkan di sini adalah has plus V3. Kenapa has? Karena di sini her father ini bisa digantikan dengan he. Oke, yang pertama kita lihat opsi jawabannya can. Oke, can jelas nggak bisa karena can ini bentuk present. Sedangkan bentuk pastnya dia menjadi could. Berarti kita cari yang could. Oke, B atau C. Could not go. Oke, benar. Jadi go ini tetap bare infinitive, could not go artinya tidak bisa pergi. Jadi kalimat pertama, dia tidak bisa pergi ke sekolah kemarin karena ayahnya, kita mau bilang, belum memperbaiki sepedanya. Berarti her father has not fixed her bicycle yet. Jadi nomor 6 jawabannya B. Nah, itulah tadi perbedaan antara simple past tense versus present perfect
hands.